Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salveik Syahni dengan NPM akhir 2043 dan rekan saya Saya Ahmad Fadila dengan NPM Dil. 042. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Mobile Application, yaitu sebuah aplikasi kasir atau point of sale modern. Nah, jadi tujuan utama dari proyek ini itu adalah membangun sistem kasir yang sederhana, intuitif dan tentunya menggunakan teknologi dan arsitektur Android yang direkomendasikan oleh dosen kami. Jadi presentasi kali ini kami akan membagi dalam 4 tahap. Yang pertama itu demo fungsional aplikasi, yang kedua penjelasan arsitektur teknis, yang ketiga rencana pengembangan ke depannya, dan yang terakhir biasanya untuk sesi tanya jawab. Tapi untuk sesi tanya jawab kali ini kami kosongkan. Oke, langsung saja kita mulai ke demo aplikasinya. Di sini saya akan merunning project saya. Nah, project atau app kami sudah berhasil di running dan di menu utamanya itu adalah tampilan login. Di sini kita coba login, dan untuk tampilan login ini kami buat agar email ataupun password itu wajib diisi. Jadi kalau misalkan tidak diisi itu tidak dapat masuk ke menu dashboard atau menu utamanya. Tapi untuk email juga kami belum eh, memasukkan data atau codingan yang konkret agar email itu harus ada @gmail.com dan segala macamnya. Jadi masih bisa ditulis dengan angka atau huruf apapun. Oke, coba kita masuk dari tampilan login ke menu dashboard. Ya, di sini ada menu home atau dashboardnya. Pada project atau aplikasi kami punya beberapa fitur atau tools. Yang pertama di sini ada bagian tentang ringkasan penjualan hari ini. Nah, nanti si pengguna itu akan mendapatkan tampilan atau informasi pendapatannya hari ini di menu atas bagian sini, dan di bawahnya itu ada beberapa tampilan dari produk yang pengguna akan pakai atau daftar produk. Nah, di sini kami menggunakan namanya Grid Layout Manager untuk menampilkan produk dalam 2 kolom agar tata letaknya lebih efisien dan menarik di visualnya. Dan yang kedua itu ada fitur ya pencarian produk. Nah, di sini kita dapat mencari produk dengan menuliskan atau mengetikkan kata kuncinya kayak misalkan coklat. Itu nanti yang akan muncul tulisan coklat atau produk yang ada eh, deskripsi coklatnya, atau kopi. Nanti beberapa menu kopi akan ditampilkan seperti ini. Ya, ada kopi Arabica dan Robusta. Itu untuk menu pencarian. Nah, menu pencarian juga itu dapat secara real time akan menampilkan daftar produknya, dan misalkan pelanggan mau berubah pikiran atau melihat menu semua makanan dengan cukup mengklik chip makanan. Di situ akan ada produk khusus kategori makanan ataupun kategori minumannya. Nah, lalu yang ketiga itu ada halaman detail produk. Kalau misalkan pelanggan atau pengguna mau meng atau
pengguna mau memeriksa deskripsi itu tinggal mencet gambar atau deskripsi produknya itu nanti akan diarahkan ke visual deskripsi produknya kayak misal croissant coklat, dan ini bisa langsung ditambahkan ke dalam keranjang. Lalu misal kopi robusta dan produk minuman atau makanan yang lain. Nah, di sini menu atau produk yang ditambahkan oleh pelanggan tadi seperti ini misalkan itu akan ditampilkan di fitur atau tools yang di belakang sini. Ini kami sebenarnya belum memberikan keluasan atau tools bar pada menu pesan, jadi masih terhalang, tapi kita coba klik dahulu. Waduh, malah keluar. Tunggu sebentar, ada masalah. Kita coba login dahulu, login lagi. Nah, kita mulai lagi untuk menambahkan produk ke dalam keranjang yang nantinya akan muncul di tab sini. Nah, pengguna nanti dapat men-check out atau membeli croissant ini dengan mengklik tombol check out. Oke, transaksi sudah berhasil, dan nanti transaksinya akan muncul di bagian menu sini, dan ini adalah kode transaksinya. Oh iya, tadi juga kalau misalkan pelanggan atau pengguna mau tidak jadi atau mengurangi itu tinggal ini, mohon maaf ke Androidnya keluar sendiri mungkin karena keberatan. Kita mulai ulang lagi yang dari menu transaksi tadi. Misalkan kita mendapatkan produk red velvet, kita tambahkan ke keranjang, lalu kita periksa keranjang checkout. Nah, di sini kita bisa mengurangi atau menambahkan produk sesuai kebutuhan atau keinginan kita, dan tinggal mengklik menu checkout, dan nanti di bagian transaksi itu akan terupdate secara otomatis dengan data terbaru dari database-nya. Nah, untuk demo fungsional dari aplikasi kami cukup dari produk tadi. Kita lanjut ke bagian laporan. Di sini pengguna akan mendapatkan laporan harian ataupun mingguan secara otomatis, ataupun dari chips ini kita bisa melihat menurut harian, mingguan ataupun bulanannya. Dan yang terakhir dan selanjutnya itu ada bagian profil di mana pengguna dapat mengedit nama. Kita coba edit menjadi Abdul, dan nomor HP-nya kita edit menjadi seperti ini, dan akan secara otomatis terupdate di tampilan atau visual di bagian profil. Oke, cukup sekian untuk demo fungsionalnya. Selanjutnya rekan saya Fadil akan menjelaskan bagian semua dari beberapa fungsi di balik layar ini melalui arsitektur teknis yang kami implementasikan. Baik, terima kasih Ihsan. Seperti yang sudah kami demokan, aplikasi kami ini sangat responsif dan sangat reaktif. Hal ini dimungkinkan karena kami mengadopsi arsitektur modern yang direkomendasikan dari berbagai sumber dan dari ide-ide kami sendiri. Lalu untuk penjelasan komponennya itu yang pertama ada UI layer, dimana itu terdapat untuk memuat view-nya, dimana ini adalah fragmen dan
ada juga recycle view. Tugas untuk UI layer ini ada dua ya. Pertama, menampilkan data yang diberikan oleh view model dan mengirimkan aksi pengguna ke view model. Selanjutnya kita ke tahap view model, di mana ini adalah otak dari setiap layer. Jadi view model ini paling pentingnya lah, dimana contohnya itu ada di produk view model, lalu ada dan lain-lain, dan ia bertugas memegang data untuk UI dan berkomunikasi dengan repositori. Lanjut ada repositori. Nah, ini nih satu-satunya sumber kebenaran. Itu apa tuh? Ya, dia tuh bertugas mengabstraksi sumber data. Jadi view model ini tidak peduli data dari mana, yang penting dia dapat cuma dari repositori. Lalu lanjut ke data source di bagian model. Untuk modelnya itu terdapat di lapisan paling bawah, di mana kami menggunakan room database sebagai database lokal, di mana kami mendefinisikan table yang menggunakan anotasi dan entity dengan cara mengaksesnya melalui data akses objek. Lalu kita kan bisa melihat tadi untuk tampilan aplikasi kami itu sangat reaktif ya UI-nya. Nah, lalu kan pertanyaannya bagaimana daftar transaksi itu bisa terus terupdate secara otomatis? Yaitu jawabannya ada di live data dan flow. Contohnya seperti ini alurnya ya. Itu pertama fragment mengobservasi, yaitu dia mengamati sebuah live data dan mendapatkan datanya dari repository. Nah, setelah dari repository itu mengambil data dari room DAO dalam bentuk flow. Lalu dari flow ini dia bersifat reaktif, yang dimana setiap kali ada perubahan pada table di database, misalnya ada transaksi yang baru diinput seperti yang insan input itu, dia akan otomatis memancarkan data terbaru. Nah, data baru ini mengalir ke atas hingga ke fragment, lalu pokoknya terupdate terus lah setiap kali kita melakukan transaksi. Dan UI pun diperbarui secara otomatis. Inilah yang membuat aplikasi kami sangat terasa modern dan responsif. Terus untuk komponen Jetpack-nya itu kami memanfaatkan adanya navigation komponen. Kami menggunakan navigation yang bawah ya, navigation bar. Di mana navigasi komponen ini untuk mengelola semua alur navigasi antar fragmen secara visual dan aman. Lalu ada save as, itu untuk mengirim data antar fragmen dengan cara type save. Lalu yang terakhir ada glide, itu untuk memuat gambar secara efisien. Lalu untuk rencana pengembangannya, ya bisa kita lihat tadi itu mungkin untuk fungsionalitasnya sudah lumayan lengkap, tapi untuk fitur-fiturnya kami belum memungkinkan ya untuk disebarluaskan aplikasi ini karena masih dalam tahap pengembangan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin Iksan bisa melanjutkan. Baik, begitulah penjelasan dari saya Iksan dan rekan saya Ahmad Fadila tentang project mobile application untuk aplikasi POS atau point of sale kali ini. Kalau begitu demikian presentasi kami.
eh, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.